Ya, Sama kayak Lemon berarti lo. berdoa sama Tuhan aja sih, maksudnya biar menang sih. Iya, tetap menyerahkan ya. May God bless us gitu. Wis. Anjir. Yang penting kan MP Talk dulu, Bos. Lu di EVOS kan ibarat fanbase EVOS gede. Fans individu lu pun mungkin dibanding Onyx tiba-tiba pasti makin banyak dong. Lu merasa nggak kayak support dari mereka semua itu ngebantu banget? Kayak EVOS fans segala macam itu kayak Ngebantu sih. berasa Kalau- nggak? Berasa kalau misalkan supportnya positif ya gue makin semangat. Ah, Tapi kalau itu ada apa namanya, ibarat kata high risk gitu loh. Iya. High risk, high apa? high risk, High return apa, reward. high risk, high return. Ya benar, High risk, high return. Jadi dengan banyaknya netizen EVOS, kalau gue mainnya bagus atau apa ya dia support gue tambah bagus lagi. Sedangkan kalau gue jelek, misalkan contoh di Onyx gue jelek, ya udah dihina-hina dikit makin jelek dikit. Cuman kalau di EVOS gue main jelek, gue dihina makin tambah jelek. High risk, high return. High risk, high return, benar. Jadi kayak dengan baiknya netizen bagus makin bagus, jelek semakin jelek. Oh, Kenapa editor? enggak, dia mau itu. Cuma anyway kalau dibanding yang di Onyx kemarin beda banget gak? Kayak Dari segi dampak apa? Segi apanya nih? Dari segi Rumah, gameplay, fans. fans. Dari fansnya kayak interaksi lu sama fans, kayak dari supportnya segala macem. Beda lah. Secara kan fans EVOS bukan fans Onyx, fans Onyx bukan fans EVOS. Ya. Atau mungkin ada orang yang fans Onyx dan EVOS sekaligus ya. Mungkin Gua- orangnya ngefans ke elunya kan, Ya, bisa jadi tapi kan. kalau dari secara garis besar fans EVOS Onyx ya beda lah. Ah. Maksud gua kan fans EVOS kan udah fanatik. Maksudnya kan kayak ibarat kata mereka kayak mungkin ya yang gue lihat selama ini di live kayak fans EVOS tuh gak suka fans Hierarchy. Fans Nggak suka? Hierarchy juga gak suka fans EVOS. Ibarat kata Ya, gue gak ya, tahu ya, mungkin ya. apa karena gue kalau nge-live pakai lagu Viera jadi jadi mereka perang-perang terus. Iya, Cuman iya, ya iya. begitulah. Jadi gue mesti lebih menjaga omongan gue lah. Karena oke. Hierarchy EVOS gitu lah. Iya bener. Jadi sebelum lanjut ke videonya, gue mau ngasih tau kalian suatu informasi yang penting. Jadi gue itu kan sering banget kayak nerima ribuan pertanyaan di setiap video gue, tapi gue nggak bisa jawab satu-satu karena emang pertanyaan kalian itu kan banyak banget. Jadi gue memutuskan untuk memperkenalkan kalian suatu fitur terbaru. Jadi kalian tinggal komen aja di yang udah gue pin di bawah. Nanti setelah gue baca-baca pertanyaan dari kalian, gue bakal pilih pertanyaan yang emang paling menarik untuk dijawab. Gue yakin banget dari kalian semua udah pasti pernah ngedenger yaitu aplikasi terbaru yang emang lagi happening banget, yaitu namanya adalah Game for Me. Jadi emang di Game for Me ini kalian tuh bisa bikin blog pribadi kalian sendiri kayak gua yang udah gua bikin juga, yaitu pribadi gua namanya adalah Jonathan Leandi. Jadi di sini gua share tentang keseharian gua, tentang video-video yang gua upload dan sebagainya. Karena di Game for Me ini dia tuh fitur-fiturnya keren-keren banget. Yang pertama, kalian bisa ngechat bareng teman kalian, bareng siapapun tuh dengan nyaman. Yang kedua, kalian juga bisa mengubah ukuran teks kalian. Jadi kayak kalau kalian misalnya emang lebih nyaman teksnya gede, kalian bisa ubah, kalian bisa sesuaiin. Terus kalian pilih tema hitam atau putih. Nih kalau hitam contohnya seperti ini, kalau putih kayak gini. Nah yang keren juga kalian punya fitur bot katalog. Jadi di sini kalian bisa pilih dua macam bot. Jadi ada welcome bot dan translate bot. Kalau gue biasanya pakai translate bot kalau misalnya kalian sering ngobrol pakai bahasa asing, misalnya kalian ada teman dari luar negeri, kalian tinggal pakai translate bot aja. Terus yang pasti di Game for Me ini panggilan audio dan videonya udah berkualitas tinggi banget. Jadi kalian gak usah khawatir ketika kalian mau video call. Dan juga untuk konferensi call dia udah bisa mengisi kayak sampai 1000 peserta. Lalu kalian bisa bikin channel kalian sendiri. Jadi kayak kalian bisa pilih descriptionnya, kalian bisa ada invite linknya dan sebagainya macamnya. Terus kalian di sini juga bisa menjadi kayak tempat kalian membeli atau menjual barang dan juga jasa. Kayak di sini kalian bisa lihat lighting, terus ada juga apartment kalau kalian emang pengen beli apartment ya, dan sebagai macamnya lah. Pokoknya banyak banget kalian bisa jual barang kalian juga bisa beli barang-barang dari orang lain. Gue bakal memposting jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah kalian tanyain di komen yang gue pin di bawah. Pokoknya gue bakal bales di blog pribadi gue di Game for Me. Jadi kayak setiap minggu ntar gue bakal jawabin lah pertanyaan-pertanyaan yang emang paling menarik. Jadi buat kalian semua langsung aja klik link yang ada di bawah untuk langsung download Game for Me biar kalian bisa mendapatkan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kalian semua. Kita bakal jumpa di blog pribadi gua di Game for Me. Kalau gitu kita langsung lanjut aja ke videonya. Masih kayak mereka emang udah sama-sama fanatik ke tim kesayangan mereka. Ya kita nggak bisa nyalain. Malah justru yang kayak gitu-gitu yang bikin seru.
MPL, seru Yoi. pro scene-nya gitu kan. Kayak tapi kalau lu sendiri kan lu udah pernah di Onyx, udah pernah di EVOS. Emang kayak semenjak lu masuk EVOS tuh kayak ke RRQ tuh jadi bener-bener kayak rival banget ya. Hierarki. Iya, ke RRQ-nya. Ke hierarki. Enggak, sebenarnya memang EVOS dari dulu rivalnya hierarki. Iya, ya. emang. Cuman kalau dari diri gua, ya mungkin memang rival gua masih Onyx. Oh iya. Iya, cuman kayak gue dituntut untuk membikin mindset gue biar rival gue hierarki juga. Secara gue dari EVOS. Oh. Jadi otak gue tuh udah mesti diubah lagi biar rival gue tuh hierarki sekarang bukan Onyx. Oke, tapi atau rival gue bukan Alter Ego. Kan dulu di Onyx rivalnya ya, Alter Ego. Jadi Jadi kayak gue mesti ubah otak gue, cara pikir gue, sistem otak gue biar rival gue tuh hierarki sekarang. cuma kalau dari dalam hati lu rival terbesar lu siapa? Yang lu anggap rival banget, entah itu tim atau player. Ya hierarki Onyx dua-duanya. Setengah-setengah jadi sekarang. Mantan lu. Iya, yang satu hierarki memang secara gue udah EVOS, memang gue ada R7 juga di hierarki atau apa kan sebagai ininya mirrornya. Ya. Terus di Onyx ada mantan tim gue, jadi kayak dua-duanya ya rival. Oke, maksud gue mantan satunya itu yang udah angkat piala bareng. Iya, angkat piala bareng, season Sempet bareng-bareng deket. lama banget. Iya. Yang di sebelah lagi bukan di Onyx hierarki, satu lagi. Alter Ego. Ah, Biasa aja itu udah. emang lu udah gak anggap dia kayak rival lu banget? Kan tadinya kayak lu pengen ngalahin Udil, lu di live stream bisa main bareng gue, pokoknya gue gak peduli, pokoknya gue pengen ngalahin Udil. Sekarang udah gak? Biasa aja sih, udah jadi tempe masalahnya. Emang maksudnya Bercanda. Tapi emang udah jadi tempe sih. ya itu yang gue suka dari lu. Cuma emang maksudnya kayak lu sama dia masih kontekan gak? Masih main. Kemarin gue live masih main bareng. Terus kita download game duelings apa. Masih main bareng lah. Masih temenan. Coba kalau dari lu sendiri, pendapat lu ke dia sekarang yang bisa dibilang Alter Ego kan nurunnya drastis banget. Itu kenapa tuh kalau menurut lu? Deal, jangan terlalu bucin sama istri lu. Tapi kan gak apa-apa udah istri. Iya sih. Tapi tetap mungkin menurut lu kayak ya jangan tinggal. Harusnya ngaruh sih kalau misalkan, nggak tahu ya gue ya. Cuman kayak maksud gue masih nggak terima aja temen gue udah beristri. Nggak tahu lah udah. Yang penting kayak. Tapi lu ngerasa aneh gak sih Jo pas si Udil tuh umur 20 udah punya istri, aneh gak tuh? Enggak lah. Enggak ya? Karena memang mungkin dari lingkungan dia atau dari tempat tinggal dia memang udah biasa umur 20 nikah gitu ya. Itu bisa jadi faktor. Bisa jadi faktor. Tapi mungkin dari dia sendiri emang, ya kan lu nggak pernah emang bahas sama dia kayak nikah segala macam cewek itu. Enggak lah, gue paling bacotin dia doang. Baca-baca doang kan. Ya kan mungkin dari dia dulu emang kayak udah netepin, aduh gue pengen nikah segini. Kan lu nggak tahu kan. Kayak gue tuh males pacaran lama-lama, males yang cari-cari. Nah, ya, mungkin ya dia kayak gitu. Kalau lu kan beda, lu kan kayak pengen, apa? Ya kayak banyak. Gue emang belum ada pacar, Cok. Ya, Bagi kalian yang mau daftar langsung ya guys ya. Iya, lu kan banyak deketnya tapi yang pacar nggak ada kan? Banyak deketnya, lu nggak salah ngomong lu. Gue nggak ada deket sama cewek manapun, Cok. Kalau sama BL, Alhamdulillah kalau gue deket sama cewek. kalau yang BL Trigo nggak? Hah? BL Trigo? Enggak lah. Kalau playernya? Playernya? Oh enggak juga. Enggak. Mereka yang deketin lo? Enggak juga. Tertarik? Biasa aja sih. Kan yang BA-nya udah ada siapa tuh gue lihat. Oh, ada offline juga ya? Ada offline panutan juga gue lihat. Bercanda. Tapi oke lah ya, itu cewek urusan dia sendiri lain lah ya. Cuma ya berarti masih kayak lu merasa ke Udil tuh udah nggak seketat dulu. Dulu tuh pas kayak gue di Onyx. Iya. Dulu masih kerasa cyber dia ke lu pun masih kayak, "Oi Max Hill, come on Max Hill." Max Hill gitu. Iya kan? Ya secara now I'm EVOS yo. Jadi kayak my rival itu udah hierarchy lah. It's not Alter Ego, not Onyx. Udah beda kelas ya. Itu lu yang ngomong beda. Gue nanya. Kagak kepancing gue. Oke, ya cuma beda kelas. Cuma mungkin teman ya tetap teman. Teman-teman lah. Tapi ya seiring berjalannya waktu setiap player itu mekaniknya nggak mungkin kayak gitu terus, performanya pun juga nggak mungkin gitu terus, tergantung gimana lu menjaganya masing-masing. Betul. Kan. Oke, cuma oke lah. Tergantung frekuensi sebanyak apa mereka latihan main rank juga ya. Iya, tergantung dari tim juga karena sekarang kayaknya udah susah. Enggak lah kalau misalnya mekanik tergantung tim tai. Enggak, maksudnya kayak performa tim. Maksudnya sekarang udah susah kalau untuk individu doang kan. Iya susah.
Kalau dulu kan masih Masih individu banget. individu, masih nonjol lah ya. Lu dulu kayak main offline bisa matiin ini, kayak lu udah sesuka hati Bisa kan. suka hati 1 lawan 2 kayak apa kayak. Iya. Udah terima jadi aja udah yang lainnya, Cok. Makanya. Oke, cuma nah untuk MSC Heeh. gimana? Lu excited gak? Oke lah, lu yang sebagai di era sekarang setelah MSC kemarin terakhir, lu MSC lagi nih. Se-excited apa lu? Excited, tapi ibarat kata kayak mungkin Filipina atau apa, mereka juga pasti MSC dengan player yang sama kan bisa jadi juga. Misalnya MSC gue yang terakhir lawan tim Filipina nih. Ya, Menang kan lawan tim Filipina. 3-0 kan itu kan? Gue lawan Lovre, gue lawan Lovre. Lovre dua-duanya Indo. Iya, maksudnya Iya. Lovre-nya ngalahin tim Filipina. Iya, iya. Gue nya ngalahin Lovre. Ah. Cuman itu kan ntar di MSC berikutnya mungkin ada tim Filipina dengan player yang sama dari MSC sebelumnya atau apa. Iya. Mungkin gue bukan cuman gue doang yang kedua kali. Cuman kayak gue excited sih buat MSC kali ini sih. Ibarat kata kayak MSC season lalu gue udah menang, gue angkat piala dengan Onyx. Season ini gue harap MSC yang 2021 nih gue harap menang juga sih. Jadi gue bisa kayak, gue gak bisa bilang juga sih retired. Masalahnya baru dibeli gitu kan. Maksudnya I need to bring a lot of trophies to my team lah. Oke. Cuma kita will see lah ya. We will see. Gak tahu Kalau kan. menang MSC udahlah. Cukup. Udah cukup membuktikan. Enggak bercanda gue. Lu gak pengen main di MM gitu? Lu pernah kan? Mau lah. Cuman masih lama ya, bulan tahun depan bahkan ya. Gue nggak tahu. Mungkin tahun depan. Harusnya ya M3 berarti kan next Iya, kan. Itu pun lu harus menangin Season grand final 8. season 8 iya. Masih panjang Masih sih. panjang lah. Masih lu harus ngelewatin 3 bulan MPL lagi, main try hard lagi kan. Cuman kalau gue udah menang season 7, season 8, M3, MSC, gue sampai pensiun. Maksudnya kalau gue itu harusnya udah boleh pensiun. Setuju gak lo? Kalau udah kayak itu ya gue setuju sih. Itu udah bisa dibilang lu salah satu player dengan record menang banyak banget. Tapi kan dari MPL 2 kali berarti, MSC 2 kali. 3. Season 7, season 8, season 3. Season 7, season 8, season 3. Oh iya kalau misalnya season 8 menang. Iya season 8 iya 3 kali. Ya, Sama kayak Lemon berarti lo. berdoa sama Tuhan aja sih, maksudnya biar menang sih. Iya. Tetap menyerahkan ya. May God bless us gitu. Wis. Anjir. Sekarang Maxile udah bener-bener kayak dewasa loh. Udah siap berkeluarga sih kalau gue lihat. Siap berkeluarga. Oke, coba kalau dari lu sendiri kira-kira ekspektasi lu yang bakal jadi pesaing terberat untuk MSC nanti siapa? Tim. Kan lu kan MSC bentar lagi, lu kan udah ada gambaran dong kira-kira tim ini yang bakal MSC atau apa? Filipina. Timnya apa? Mungkin Blacklist. Blacklist. Tim Filipina Blacklist itu kan ada yang Edge, gue gak boleh sebut. Ya pokoknya ada lah itu Wise sama Venus kan, itu udah menyatu banget itu gameplay. Oh dia mereka. Wise tuh tank. Wise itu support. Oh dia 2 support ya metanya. Wise support lagi. Venus support, Wise itu jungler. Oh oke. Oh emang Blacklist mungkin paling berat harusnya sih. Emang sama Blacklist juga lagi yang naik-naiknya Naik banget banget kan? di Filipina. Naik banget. Yang gue denger dia yang buat meta 2 support juga ya. Iya. Jadi Bukan meta support yang healer. Maksudnya bener-bener pure support ya. Iya, Kan iya, kalau pure support. misalkan Kagura Farsa itu kan hitungannya support, tapi hitungannya itu bukan mid support lane itu. ya. Hitungannya kayak Maksudnya pure support 2, bener-bener support. bener-bener nempelin jungler kemanapun kan. Itu Blacklist sih, Blacklist. Ntar kita lihat di Filipina, MSC harusnya dia ikut sih. Tapi belum kelar ya MPL. Belum keluar MPL, PH ya? MPL FPH. Iya harus lihat dulu kan. Bisa aja kayak sekarang kuat tiba-tiba nanti Playoff. Nggak tahu ya, juga. Tahu kayak Oni kan regular season 1. Iya, season ranking 1 dia. Regular kan. Tahu-tahu Tiba-tiba jadi ini, apa tempe lagi? bukan tempe. Dibantai sama ini siapa? Genflix. Arrowwolf. Jadi tempe bener sih. Itu Jonathan Tadi lu yang bilang tempe duluan. Tapi kan setelahnya Jonathan Liandi kan. Gua nanya. Mengikuti aja. Gue nanya jadi tempe lagi atau gue. Oke, coba gue denger nih, ini banyak rumor banget si EVOS nih kayaknya tim pertama yang mereka juara, tapi malah rumor yang beredar tuh banyak player yang mau pensiun. Kayaknya orang rata-rata juara semangat MSC gitu loh. Nah ini malah kayak Isan katanya pensiun, Rek juga katanya kalau misalnya kayaknya kalau online gue nggak main. Nah itu menurut gue sih cuman bacot sih. Bacot, bukan bacot, maksudnya kayak istilah mungkin. Ya kan gue bilang lagi kayak terjadinya sesuatu hal tuh karena ada banyak faktor. Jadi gue nggak bisa menentukan faktor dan satu teori itu benar. Ngerti maksud gue? Ya. Jadi ada banyak teori yang
kayak itu benar semua. Ini mungkin dari Isan sama Rek mungkin mereka pensiun, gue nggak tahu. Cuman kalau pensiun mungkin mereka faktornya bisa karena takut kalah MSC. Jadi kalau mereka kalah namanya turun lagi. Oke. Bisa karena mereka emang gak ada adrenalin buat main. Jadi kalau dipaksain itu akan merugikan EVOS sebagai tim. Benar. Karena kalau misalkan mereka memaksakan untuk main tapi mereka udah gak semangat, bener-bener gak mau latihan sama sekali. Gak ada hati itu lah ya. lebih baik memakai player yang mau latihan, yang masih semangat. Jadi faktor banyak tuh, dari satu, terus tadi yang adrenalin, ada yang dari takut kalah, ada yang mungkin mereka satu lagi mungkin nggak mau main online, mereka lebih mau main di Filipina langsung atau main di negara lainnya. Offline lah ya. Atau mungkin MSC kali ini bukan tantangan buat mereka karena mereka udah menang MPL. Kayak faktornya tuh banyak dan gue nggak bisa sebut apa yang spesifikasinya mereka tuh kenapa nggak main. Dan gue juga nggak tahu mereka main atau enggak gitu loh. Ya. Dari lu sendiri pun ya sebagai teammate mereka ya lu masih nggak tahu kan, kayak Masih nggak tahu. pastinya tuh. Cuma seandainya mereka nggak main, itu impact banget gak? Atau lu kayak berasa ya biasa aja, lu udah punya backup plan atau apa? Kalau dibilang impact banget sih nggak tahu ya, kayak bisa dibilang nggak impact sama sekali, bisa dibilang impact juga. Balik lagi kayak contoh nih, kita udah set up kita bakal main sama Wan gini blablabla. Ya. Tapi dengan hilangnya Wan udah mau pensiun, dia udah capek dengan Prosin, kita membawa Bocil dari MDL, itu kayak impactnya bahkan nggak jauh beda. Kayak tetap performa Wan sama Versik mirip-mirip, jadi kayak tetap timnya tetap di atas gitu loh. Jadi kayak gue nggak tahu dengan mereka pensiun atau enggak tuh impactnya positif atau negatif, gue nggak bakal tahu gitu loh. Tapi pasti ya ada perubahan lah dari segi gameplay, dan gue harus adaptasi lagi nih kalau misalkan support sama tanknya beda lagi nih. Itu yang capeknya ya. Capek gue, tapi ya udahlah, maksudnya kayak profesional lah ya. Profesional lah, asalkan lu bisa adaptasi, gameplay lu nggak usah bagus-bagus banget, kayak ya udahlah. Yang penting nyatu sama tim nyatu sama tim gitu kan. Ya, coba kalau kemarin kan lu bisa dibilang ketika Wan emang udah capek, udah mau pensi, ada backup plan-nya udah jelas. Versi. Seandainya nih Isan sama Rek gak main, lu udah ada gambaran belum? Kayak backup plan-nya siapa? Udah ada lah. Soalnya kan gue denger katatnya harus dari roster MPL ya main MSC kan? Ya lu udah tahu berarti dong. Berarti Rexy sama LJ. Ya, itu udah bukan opsi, berarti udah pasti ya. Gue nggak tahu kan Rek LJ pensiun Rexy sama LJ bener pensiun atau enggak. Iya, kalau misalnya seandainya mereka nggak main udah pasti berarti rosternya itu ya, kalau sesuai dengan rules ya. Ya sesuai rules harusnya mereka, gue nggak tahu juga. Oke. Iya, gue baru ingat juga karena emang kemarin dibahas katanya buat MSC itu harus roster MPL. Nggak bisa lagi. Berarti sebenarnya gue nggak main juga bisa ya? Nggak bisa. Nggak ada offline lagi bangsat. Iya. Suruh LJ aja di offline, jadi main tag offline glue gitu-gitu. Bisa ya. Oh iya sih. Ya tapi ya good luck lah ya buat MSC. Good luck lah. Maksudnya semoga gue semangat lah MSC. Gue semangat sih. Back to back. Back to back kalau bisa. Back to back. Nah habis itu. Ini nih. Enggak lah, masih ada M3. M3, MPL 8. Masih panjang. Iya, ini ngomongnya di MPL kayak gini, ntar di live. Aduh guys ya, gue mau pensi ya guys ya. Oke. Ya udahlah, bahas pensi segala macem, berarti kurang lebih itulah ya. Nah, kalau untuk SEA Games. Kalau kemarin kan gue tanya Gustian, kan dia masih berambisi banget. Kayak gue masih kejar katanya SEA Games tuh, karena itu Indonesia udah beda, masih kayak udah nggak ada mewakili tim apa-apa lagi kan, dan mereka belum pernah juara sama sekali kan. Indo kan untuk Mobile Legends. SEA Games gue juga lah. Intinya lu masih punya hasrat lah untuk kayak ibarat bales kekalahan ya. Balas kekalahan Indonesia juga waktu itu kan. Dia dapat silver medali. Yang menang itu kemarin Filipina ya? Filipina. Untuk dunia bukan dunia lah, global. Filipina tuh lagi dominasi Indo loh. SEA Games. M2 Filipina juga. Waduh. Ya kan banyak PR lu. Biarin sih. PR gue banyak nih buat Indonesia nih. Makanya lu gak boleh lihat PR gue banyak nih buat Indonesia nih. Iya. Harus buktikan kan. M2 Filipin, ya kan? SEA Games Filipin. Iya. Ntar MSC Indonesia. Kalau sampai MSC Filipin juga, wah kalau gue jadi lu sih panas sih. Berarti kalau yang kayak global gitu, yang terakhir kali menang berarti MSC Indonesia dan M1 Indonesia ya. M1 Indonesia ya. MSC Indonesia, M1 Indonesia. Abis yang itu internasional. Setelah itu Filipin semua. Setelah dari itu Filipin. SEA Games, dari M2. Iya. Filipin ya. Musuh bebuyut Indonesia sih. Iya sih. Emang bisa dibilang ya masih rivalnya banget lah. Rivalnya lah. Udah kayak Fosararki gitu lah. Iya. Cuma kalau M2 kemarin kan bisa dibilang Indo emang untuk ke juara aja udah susah. Karena kan lawan Burmese kan pas M2.
Iya, brand lawan Burmese kan. Lawan kebanggaan lu gue lihat. Enggak. Myanmar. Tapi Tapi emang gitu sih, maksudnya kayak Joe itu lebih mendukung Myanmar guys ya, bukan Indonesia. Tolong Bacot. dimasukin. enggak, gue Myanmar tuh for fun only. Oh, for fun. Iyalah, tapi Dalam tetep hati tapi lebih dukung Myanmar. Indonesia lah lu goblok. Jadi cuma di Enggak depan Myanmar, tapi dalam Apa? hati Indonesia. Kalau misalnya Myanmar lagi bertarung, lagi tanding bukan lawan Indo, ya gue Myanmar. Oh, berarti Myanmar nomor 2-nya lah, nomor 2, karena kayak seru aja, karena dia tuh underrated banget Max. Kayak siapa yang jagoin dia kan? Tiba-tiba grand final mainnya kayak gitu. Diki-nya kan kemarin yang paling superior kan? Iya, yang superior, pas superior. apa namanya M2 itu kan? Cuma ya MSC nggak ada mereka Max. Lu udah tau belum? MSC season lalu Season ini nanti yang lu main tuh gak ada Myanmar. Gak apa? Nah itu gue nggak tahu. Gue denger sih gak ikut mereka. Why? Iya kan kemarin ada kasus kan di Oh, negaranya. yang ya masalah negara, masalah politik lah. Iya Oh, segala oh, macam iya, itu. ingat Jadi gue. kayak emang mereka MPL-nya juga nggak ada, nggak Oh, segala macam. iya? Iya. Oh. Tapi nggak tahu kalau tiba-tiba nanti qualifier ikut segala macam kan. Iya, nggak tahu lah kondisi negaranya sekarang gimana kan. Iya. Oke. Yaudah paling itu aja sih sama Max sudah. Karena kemarin kan udah bacot banyak juga. Ini juga udah lumayan banyak bacotnya. Paling. Oh, gue penasaran. Kalau dari lu sendiri untuk MPL kemarin, top tier dari player-player. Seperti biasa. Seperti biasa. Kan lu kan selalu. Itu sabar, itu Rek Lovers mau ngomong. Apa? Yang Rek semua Lovers mau ngomong kan. Rek Lover, ya ngomong semua. Tapi gue penasaran kalau Mereka kalau fighter ada sebut gue nggak? nggak tahu. Ngomong Nonton lah, aja ngomong sendiri. dulu lah. Nggak tahu. Lu sendiri lah pokoknya. Dari mana dulu? Lu pengennya? Ya lu nanya, lu hostnya di sini. Oh, dari fighter terakhir ya. Fighter. Dari Terakhir fighter fighter terakhir. terakhir. Dari jungler dulu. jungler. Ya. Jungler Versik lah, tim gue sendiri bos. Oke. Ya itu ya udah Versik. Terus setelah Versik ada nggak siapa? Setelah Versik, Albert lagi lah. Oh Albert. Albert bahkan nama Versik. Albert nomor 2 lah. Oke. Gak ada obat Albert. Link, game. Wah Albert lah pokoknya. Kenapa Albert? Jago banget cok. Mekanik jago, makro jago, penguasaan hero jago. Udah gila nih orang. Yang bedain sama Versik, emang gara-gara lu Versik setim jadi lu Versik gitu. Ini mah Versik. He's my team bro. Ya. Nomor 2 Albert. Ya. Ini top berapa nih? Top 3 lah. Terserah lu mau cuma 2, mau 1 doang enggak Ya apa. Versik, Albert, terus Sans lah. Sans ya? Iyalah. Oh iya lu kan pernah setim juga Iya sama Sans. Sans lah. Nah tapi menurut lu kalau Sans itu kan ya oke, kita semua tahu dia mekanik tinggi. Yang bikin dia kayak pas di playoff kemarin tuh gak terlalu nonjol lah. Mungkin penguasaan hero kali ya. Kan Albert secara bocil gitu kan mereka main Lancelot, main Link kan. Ini Sans gue liat gak ada main Lancelot, gak ada main Link. Lancelot ada sih regular season cuma mungkin assassin gitu bukan hero pegangan dia sih. Oh. Dia lebih ke arah marksman gitu sih. Jadi emang kayak kebetulan metanya belum pas ke dia juga kali ya. Sebenarnya kalau meta bisa diubah ke assassin juga sih. Kan kita pakai Lancelot, pakai Link. Iya gitu iya. kan. Cuman mungkin penguasaan hero yang dia ini sih. Tapi emang dari segi mekanik, dari segi Kalau di season ini ya. bagus ya emang Sans ya. Yang ketiga itulah Albert, Versik, Sans. Oke. Tank. Dari tank. Ya, kalau lu merasa ada dari tim lu sendiri yang kayak ibarat dia kedua, ya ngomong aja. Enggak lah, tank udah pasti RKT lah. Oke. Bos, rusuh banget bos, suka gue mainnya nih. Lu suka ya tipikal agresif suka, ya? masalahnya gue agresif. Kalau tim gue nggak agresif ya gue mati sendiri ntar. Ah. Kalau tank gue agresif kan ntar siapa tahu bunuh 1 mundur berdua gitu kan. Enak lah. Oke. Rek pertama. Rek. Jelas lah ya kenapa Jelas ya. lah. Rek pertama, kedua Araki siapa? Bentar. Aerowolf. Kedua nih sabar gue pikir dulu ya. Gifem, Aura, BTR, Terigo, Alter Ego, Onyx, terus Hierarchy. Terus siapa lagi ya? Ini jadi inget-inget tim kita. Siapa? Rek doang kali ya. Oh, Rek doang lu merasa? Ya nggak apa-apa kalau lu merasa Rek doang nggak apa-apa. Lagi? Nggak tahu gue. Rek sama KYW mungkin. Hengki. Hengki bagus sih. Hengki yang lu rasain dari dia apa? Dia mainnya ya normal. Oh, Tahu BTR normal, bagus tapi tapi kayak emang nutup-nutupnya juga bagus Hengki. Ah. Ya mungkin Rek, Hengki sama Fredo. Sama Fredo ya. Mm-mm. Oke. Next berarti mid laner. Mid laner Isan lah. Ya. Fix. Oke. Isan Clay. Oh Clay. Clay lah. Kenapa Gila. Clay? Itu kalau gue bisa bilang mekanik, the best mekanik Clay.
Bahkan di atas Isan bisa Bahkan mekanik. bilang. Gua nggak ngomongin makro, game Iya, decision, game sense, cuman mekanik Clay lah. Gila. Berasa banget ya ketika lu emang tanding lawan dia juga ya. Berasa ini bocil nih mesti diwaspadai gue lihat. Nyusahin banget ya. Mm-mm. Oke. Clay, Isan, terus itulah mungkin special feature, maksudnya kayak bukan yang ya itu paling Rainbow atau siapa lagi ya, Rainbow Drian. Tapi mungkin kayak mereka itu masih di kayak powernya sama lah, gak beda Sama jauh lah, ya, Rainbow Drian tipis-tipis mirip-mirip ya. lah. Cuma Clay ini yang lebih dominasi Clay, lah dari ya, mekanik Clay, segala Clay. macam. Tinggal di Sebenarnya Aerof tuh kuat player ya? individunya kayak kuat semua sih. Mekaniknya segala macam ya. Di atas ya di atas rata-rata anjir. Oh. Semuanya ya dari bener kan gue sebut tank, Iya. Clay. mid. Lihat aja ntar fighter semua ini. Aerof juga kayaknya gue lihat nih. Oke. Next berarti Goldland. jungler udah, tank, support, terus Goldland. Iya, awat gue lihat. Semua aja Aerowolf nih. Enggak lah, pertama Clover lah, gila lu. Dia Harit one-one-nya udah the Perfect best banget, MPL iya. sih. Lu sebutin Harit sama Wawan yang lebih sebelah Clover ada gak? Kalau Ada ada. bro. Iya nggak ada sih. This the one. Iya. Ya paling ya tapi hero dia cuma 2 gitu. Kalau awat gitu kan ada Fanny, ada Alice, Beatrix, Farsha. Iya, Banyak iya. banget gue liat hero dia. Cuma kalau disuruh pilih lu, misalnya untuk teammate ya, lu lebih pilih player yang bisa kayak punya hero power kayak Clover gitu, yang ibarat orang tim musuh tuh bakal respect ban. Tergantung meta. Oh, lu bakal tentu meta. Kalau hero power dia nggak masuk meta, gue lebih pilih Watt. Contohnya nih. Iya. Cuman kan alhamdulillah Clover hero powernya tuh meta banget. Ngerti maksud gue nggak? Jadi Clover, Watt, terus tuh Godland siapa lagi ya? Godland. Mungkin Godland ada cewek sama BTR siapa ya Godland ya? Mat, itu bukan Godland, itu fighter hitungannya ya. Iya, fighter. Si Mat tuh Sebenarnya fighter. Iya, sebenarnya. fighter. Dia kayak lu dulu sama Boots. Iya sih. Iya, BTR tuh kayak Ya berarti gitu. mungkin itu si Awat. Clover dulu, baru Iya, Clover, Awat, baru cewek. cewek ya. Sisanya baru kayak mungkin si Mat itu hitungannya Godland sih enggak ya berarti ya? Gak bisa Mat, dibilang ya, Godland. bisa dibilang Godland lah. Bisa dibilang ya? Ya udah berarti Mat, terus siapa lagi nih? Udah banyak kan? Mat. 4. Oh, Skyler bah. Lemon gue lupa. Iya. Itulah Lemon, Skyler, terus Awat, Clover, itulah. Iya, itulah pokoknya. Kalau Lemon Godland kemarin emang gak terlalu banyak yang sampai Tapi kayak. Lemon main fighter kemarin. Gue Iya. jadi bingung anjir. Nggak, tapi Lemon make play banget kemarin lah punya. Dia udah jarang main tapi masih bisa gitu ya. Gue Iya, bingung juga. Masih bisa nyesuaiin banget ya. Memang Otaknya sih kalau menurut gua. Iya sih kayak kotak sih. Iya, otak ngaruh banget. Oke. Land lu sekarang. Lane gue nomor 1 Anti-Mage. Yo, enggak lah, canda. Pede. Gak apa-apa lah, lu juara. Yang bener dong. Gue lah, di luar gue. Ah. Gue nggak tahu nomor 1, 2, 3 atau 4, 5, 6, 7, 8 nggak tahu gue. Iya. Itulah R7 Rinasmi. Hmm. Mirip sih dua-duanya, beda gameplay sih. Bedanya apa kalau dari R7 sama Dinasmi? Lu kan ibarat mereka itu satu lane sama lu. R7 solid. Solidnya. Solid dari segi laning, team fight, main bush gini-gini. Ah. Cuman kalau Rinasmi tuh kayak dia menonjol banget di main bushnya. Dia kayak player yang kayak dia main hero badan menurut gua nggak bakal mau sih. Ah. Dia tuh player yang kayak main hero ninja. Dia suka ninja. Mungkin di kehidupan aslinya juga suka ninja atau apa nggak tahu gua. Cuman kayak gameplay dia tuh meninja banget. Oh, bener-bener kayak tiba-tiba Ngilang itu. Makanya kemarin gue sebenarnya lawan Rinasmi tuh gue bukan menangin hero atau apa. Gue bukan ngelihat hero dia apa, mainnya gimana. Gue lihat, oh ini Rinasmi. Berarti hero apapun dia mainnya ninja nih. Makanya gue ikutin terus kemarin. Kayak gue lihat dari psikologi dia. Oke, dia main hero apapun tuh sukanya bantu mid, bantu apa yang gue ikutin. Iya. Gue lihat psikologi kemarin sih. Udah sampai segitunya gue lawan Rinasmi. Oh, karena emang udah lumayan bikin pusing Ngeselin juga ya. Tiba-tiba dia nggak farming di lane gue, nggak mau buy one sama gue, tiba-tiba di mid gitu kan. Susah ketebak ya. Makanya kemarin gue ada counter measure sendiri lah buat Rinasmi. Kalau R7 ya adu mekanik lah karena mirip-mirip mainnya sih. Oh, running phase lah, team fight, terus Iya, bushnya. iya. Kalau Rinasmi emang spesialis bush, spesialis ninja deh. Bener-bener Spesialis kayak assassin nih guys ya. nggak nampak, kayak tiba-tiba ngilang aja ya di map Terus ya. kalau nggak R7 Rinasmi ya ada Boots kan, ada Boots.
Boots terus siapa ya? Udah sih. Udah. Itulah Boots ya. Nightmare 7. Oke, udah semua berarti kan? Ya udah, paling sekarang itu tadi untuk top tier player ya emang mostly rata-rata kayak gitu semua sih yang emang lagi disebutin. Rata-rata Aerowolf ya gue liat. Iya, Aerowolf emang mereka bisa sampai ke top 3 ini juga kayaknya emang mekanik mereka gara-gara tinggi juga sih kalau gue lihat ya. Kalau si yang lain-lain Empetok, Rek, Isan semua itu bilang Aerowolf juga ya banyak. Ada ya, rata-rata kayak Clay sama Dinasmi sih yang paling banyak disebut. Emang mereka ya emang naik lah, kelihatan kan performanya juga kan. Oke, sekarang kita masuk ke Q&A. Kita lihat nih pertanyaan-pertanyaan dari para followers untuk Max Hill. Max Hill. Oke, pertama dari Uriel Baswara. Pilih Fumi apa Livi? Sama alasannya. Thank you. Pilih ya, harus pilih. Harus pilih Salah satu, Fumi atau Livi. Gak bisa milih. 3, 2, 1 jawab. Gak bisa milih. Kenapa gak bisa? Ya karena memang maksudnya milih buat apa nih? Buat konten? Ya enggak, milih aja kayak antara satu ini sama satu Fumi ini. atau Livi? Fumi Livi. 2. Dua bang. Enggak lah, gue gak bisa milih Joh kalau masalah gituan. Kenapa? Gak bisa aja. Jangan dipaksakan, Cok. Oh, jadi paksakan ya. Jadi mungkin lu bakal memilih yang di luar sana yang lu mungkin nggak gue bakal ngomong di off kamera lah. Oh. Kalau on kamera cannot lah ya. Kenapa kan? Enggak, ini bukan memilih sebagai pacar atau saya kayak Memang bukan. sesuai selera lu deh. Selera lu. Kalau misalnya untuk taste lu ibarat kriteria cewek yang memenuhi hampir mendekati lu, Livi atau Fumi? Gue nggak lihat dari fisik sih, gue lihat dari. Ya bukan dari semua sisi, dari semuanya lah pokoknya. Ya gue kan nggak kenal mereka, gimana gue? Oh, nggak kenal. Nggak kenal. Oh, gue cuma tahu main bareng. Sering baru main dikit kok. Ya kan baru main bentar-bentar ya, gue belum tahu sifat mereka gini-gini lah. Oh, jadi sebenarnya fisik ada juga, cuman udahlah, skip pertanyaan skip. Oke. Next dari Wahyu Arismun. Kenapa mic checknya diem-diem baik? Oh, ini nih. Kan lu mic check EVOS tuh sering keluar EVOS kan mic check. Nah, lu tuh paling diem, Max. Kenapa? Kenapa emang? Ya, penasaran. Kita nanya, lu nanya balik anjing. Ya udah ada yang ngatur gameplay, Gustian, Rek. Ya gue ngikutin aja. Oh, tapi lu Rek, ada Isan semua. Ya enggak, gue tetap info lah. Maksudnya ada hero musuh kemana, hilang kemana. Ya gue mungkin gak sebacot di Onyx, cuman kayak itu juga membantu tim. Karena di Scrim kalau gue bacot apa-apa kayak mungkin kayak kesan gue baik untuk kasih tahu informasi atau kayak pingin ngegas objektif apa. Cuman kayak mungkin dari mereka kayak ngerasa terpressure mungkin dari nada gue atau apa. Ya memang lebih baik gue gak terlalu baik ngomong sih. Kalau yang gue perhatiin ya. Gue kan satu lagi gue adaptasi, gue gak memaksakan kan. Iya benar. Oh, lebih dewasa lah ya. Ya that's the best ini sih thing sih. Maksudnya itu hal terbaik yang harus gue lakuin di sini sih. Oke, tapi ntar mungkin kalau dengan roster baru segala macam ya penyesuaian kita lagi. Lihat lagi penyesuaian lagi. Iya. Oke, next dari Albija 10. Landing phase paling susah lawan siapa selama MPL Season 7? Itu Rinasmere 7. Rinasmere 7 itu ya, emang berasa banget ya. Berasa lah. Oke, next. Nah, last question dari Raihan JZR. Masalah apa dulu sama Rasi yang membuat lu pindah ke F? Udah gak di Onyx sih ya. Iya. Boleh gak sih? Ya, itu hak lu. Kan lu terlibat dalam masalah ini. Jadi kayak lu tidak melibatkan orang lain. Ya pokoknya intinya masalah gue sama dia ya pokoknya nih kalau dari sisi gue dia waktu itu kan setimnya gue Rasi Sans gitu semua kan. Iya. Tapi kayak Sans nih performanya menurun karena mungkin dari ini dia kayak banyak menuntut lah. Menuntut dalam artian mungkin ngeblame atau mungkin menuntut game lebih baik atau apa. Gue nggak tahu, gue nggak bilang bad lah. Pokoknya kayak ada yang sesuatu yang nggak klop antara ini dua lah. Dan gue kayak lebih membela si bocil Sans ini. Jadi kayak mungkin dari situ jadi ada nggak kecocokan antara gue dan dia ya. Jadi nggak bisa satu tim. Makanya waktu itu kan yang main tag-nya si Rian kan. Iya. Supportnya cewek itulah. Oh, jadi emang kayak ya itu hal yang wajar sebenarnya ya. Kalau untuk lu ngetim, apalagi kan lu sama Rasi kan emang baru kan. Baru. Dan emang gak cocok lah ya. Sama-sama mungkin lu keras. Masih keras kepala dua-duanya. Harusnya kalau gue gak keras kepala mungkin gue lebih lihat bukan dari sisi Sansnya doang. Mungkin gue lihat dari kedua belah pihak. Mungkin gue bakal lihat ini bocilnya si Sans juga salah. Dia salah. Tapi kan gue lebih membenarkan satu orang kan.
Jadi kayak itulah gue salahin di situ. Oke. Cuma ya kalau lu yang sekarang mungkin lu bakal lebih menerima ya. Menerima ya, gue lihat 2 story, keduanya gue inilah. Iya. Jangan kayak karena ini orang lebih ini gue lihat seorang inilah. Iya sih. Ada 2 pendapat ya, gue 2 pendapatnya gue Pikirin cerna dulu, juga cerna baik-baik. dulu, ya. Gila, udah evolusi banget ya. Baru belum sampai setahun kayak gue Empetok lu udah berubah banyak sih. Yakin lah. Yakin. Oke lah, udah paling itu aja untuk quiznya. Thank you semua yang udah nanyain. Paling terakhir, lu pas awal masuk EVOS tuh ada gak sih yang kayak ngeremehin lu segala macem? Ibarat kayak, ngapain lu masuk EVOS? Ada gak? Maksudnya? Ada gak kayak misalnya contoh si Clover kan banyak lah yang kayak ngehujat dia, ngapain sih EVOS beli Lord dari Aura, nah gitu-gitu. Nah yang pas lu dulu zaman dulu gak ada gak? Gak ada ya? Gak ada sih. Oh lu berasa kayak pas masuk EVOS tuh bener-bener kayak halus, gak ada. Halus kayak mereka ya, tapi mereka tetap tuntut gue buat baik performanya. Cuma maksudnya tetap support ya. Ada gak yang lu pengen sampein ke EVOS fam yang selama ini udah setia ngedukung lu? Buat EVOS fam dan buat orang-orang yang dukung EVOS dan gue terima kasih banyak ya karena udah dukung EVOS sampai sekarang, udah menang season MPL season 7 dan tunggu buat piala-pialanya ke depannya guys ya. Terima kasih udah yang dukung. God bless you all. Widih. Oke, udah paling itu aja sekalian penutup. Jangan Empetok. lupa guys ya, gue juga bakal ngejalanin YouTube gue lagi. Oh, ya itu gue mau bilang tadi. Ah. Tapi gak apa lu bilang sendiri boleh. Lu ngomong juga? Oke, jangan lupa untuk subscribe channel Max Anti-Mage. Sama masih kan YouTube lu yang lama kan? Masih. Gue udah bakal mulai aktif lagi guys ya, memberikan konten-konten dan tips-tips trik cara bermain yang baik ya guys ya. Masa iya, walaupun itu gue bakal membocorkan dapur-dapur dan membocorkan gameplay yang harusnya gue nggak bocorkan. Tapi Lu bocorin? bodo amat gue. Yang penting stay tune terus di YouTube-nya Ultimate ya guys ya. Wede. Berarti kalian boleh nuntut dia kalau sampai dia nggak bocorin ya. Yoi. Yaudah, thank you Max. Sukses terus pokoknya ke depan. Yoi. Ntar kalau lu udah sampai juara MSC atau misalnya apa, juara MPL segala macam, lu tadi ibarat Sampai kayaknya gue udah juara MPL. Maksudnya sampai mana nih Jo? ya maksudnya kalau juara lagi ke depannya segala macam. Mentok lagi. Yoi. Ntar dengan Maxil yang berbeda lagi, yang berevolusi lagi. Siapa tahu kan ntar Empetoknya udah nggak sendiri berdua sama siapa. Sama pasangan hidup. Oh Yes. alhamdulillah kalau ada. Yaudah, itu aja. Thank you semuanya yang udah nonton ya. Sekali lagi ini pokoknya subscribe semua, follow sosial media Maxil, gua taruh di bawah ya. Itu aja. Thank you semua yang udah nonton. See you next Empetok. Yang penting kan Empetok dulu bos.